Shalom Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini saya sedikit bersaksi supaya teman-teman juga yang di luar sana mereka mengerti bahwa hari-hari ini, saat-saat ini kalau kita melihat adalah kondisi yang sangat luar biasa Bapak Ibu, dan ini tidak boleh dianggap remeh, tidak boleh dianggap sepele ya. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan? Dimana saat ini saya posisinya adalah di rumah dinas Wali Kota Semarang. Kenapa saya bisa ada di sini? Kemarin saya sakit Bapak Ibu, dari hari Senin sakit, lalu sembuh lagi. Setelah itu Selasa pagi lagi sakit, setelah itu malam lagi segar. Itu yang saya alami. Lalu hari Rabu lagi sakit lagi. Itu lebih parah lagi Bapak Ibu. Itu satu malam itu hanya sedikit atau berapa jam aja ya saya bisa nikmati istirahat sepanjang malam hari itu. Karena kenapa? Saya mengalami panas dingin, dan kedua punggung belakang sakit, dan ketika batuk itu yang saya alami hari Rabu. Sehingga karena saya tidak kuat, saya laporkan kepada pimpinan saya untuk bagaimana solusi yang demikian. Tidak lama kemudian pagi-pagi Bapak Ibu, saya dibawa ke rumah sakit Mitra Setia di Ungaran. Ternyata Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, setelah dicek saya positif corona. Nah, jadi itu Bapak Ibu, sebenarnya tidak menyangka kalau saya ini positif COVID-19, dan kami juga semua tidak menyangka bahwa saya mengalami COVID-19. Jadi ini yang saya rasakan Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Padahal kalau saya melihat hampir 1,5 tahun Bapak Ibu, kami tidak pernah kemana-mana. Bahkan saya secara pribadi dan juga pimpinan saya sudah menyarankan jangan kita kemana-mana dulu. Kita tunggu kepastian dari pemerintah tentang kondisi yang luar biasa ini, yaitu tentang corona ini. Jadi kurang lebih 1,5 tahun Bapak Ibu, kami tidak pernah kemana-mana. Makanya ketika saya dinyatakan positif COVID-19, jadi kami semua kaget. Dan setelah saya dengar itu, lihat hasilnya, hanya saya berkata dalam hati, haleluya. Itu yang saya katakan dalam hati saya, walaupun posisi saya sedang dalam keadaan sakit Bapak Ibu. Badan saya panas, dingin. Tetapi ketika saya mendengar kabar itu, jadi saya hanya berkata dalam hati saya, haleluya.
Jadi saya membagikan kesaksi ini kepada Bapak Ibu supaya dan juga teman-teman yang di luar sana, tolong jangan abaikan protokol kesehatan. Tetap pakai masker, tetap cuci tangan, jaga jarak, selalu pakai hand sanitizer. Semua protokol yang sudah diajukan oleh pemerintah, Bapak Ibu. Ini saya secara pribadi tidak pernah menduga kalau saya ini positif COVID-19. Karena saya menganggap bahwa ini sakit ini biasa aja, karena kan tidak pernah ketemu dengan orang, tidak pernah kemana-mana juga. Jadi Bapak Ibu tidak menjamin juga ya, tidak menjamin kalau kita tidak kemana-mana, karena virus ini adalah bisa lewat udara ya. Jadi apalagi kalau teman-teman sekalian punya penyakit dasar ya, atau Bapak Ibu punya penyakit yang dasar seperti saya ini punya penyakit dasar, yaitu darah tinggi, asam urat, dan sakit kepala. Nah, ini 3 hal ini Bapak Ibu yang menjadi pokok penyakit dasar saya. Jadi begitu truk badan saya, ya mungkin virus lewat udara langsung masuk ke tubuh saya. Jadi tidak ada jaminan, walaupun kita ada di dalam rumah terus. Jadi tidak ada jaminan untuk tidak kena COVID. Ya intinya kita tetap menjaga kesehatan, melakukan protokol kesehatan. Jadi Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, teman-teman yang di luar sana, posisi saya sekarang ini, saya sedang dirawat di Dinas Wali Kota Semarang oleh dokter, oleh tenaga medis, sedang diisolasi dan sekaligus dirawat saya di sini. Tidak tahu nanti sampai kapan sembuh Bapak Ibu. Saya juga minta dukungan doa dari teman-teman semua Bapak Ibu supaya saya bisa mendapatkan kesembuhan, saya mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan, supaya Tuhan menganugerahkan, supaya Tuhan berikan kesempatan bagi saya untuk mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Saya tahu bahwa diri saya ini orang berdosa. Saya tahu bahwa tidak ada artinya hidup saya ini di hadapan Tuhan. Tetapi saya rindu untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk membantu pekerjaan Tuhan. Semasa punya kehidupan saya, semasa Tuhan mengaruniakan hidup bagi saya, semasa Tuhan menganugerahkan nafas bagi saya. Itu ya saya rindukan ya saat ini Bapak Ibu. Di mana banyak pergumulan. Baru-baru kemarin Bapak Ibu, abang saya yang sulung paling tua juga dalam keadaan sakit muntah darah. Itu juga minta dukungan doa. Itu juga ingin bertemu dengan kami semua sebenarnya. Karena sudah berapa tahun Bapak Ibu kami tidak pernah ketemu dengan abang saya sulung yang pertama itu. Karena sejak saya SD cuma sekali kami ketemu. Jadi sampai saya besar, sampai saya melewati proses dari SD, SMP, SMK, kuliah, dan sampai saya menjadi salah satu alatnya Tuhan, menjadi hambanya Tuhan. Jadi kami tidak pernah ketemu, dan kondisi saya sekarang ini tidak pernah terduga.
dan tidak pernah disangka bahwa ini saya mengalami seperti ini. Jadi ini salah satu ujian bagi saya, Bapak Ibu, supaya saya tetap kuat, supaya iman saya tetap teguh kepada Kristus. Bukakan tetap firman Tuhan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Karena kalau cerita kehidupan saya, Bapak Ibu, makanya saya sedih tidak sedih, dan air mata tidak ada air mata. Ya, saya rasakan saat ini, dimana kesaksian hidup saya, riwayat hidup saya dari kecil sampai saya berdiri atau berbicara di hadapan teman-teman yang saat ini di channel saya ini, dimana dari SD ibu saya meninggalkan saya kelas 3 SD, dan adik saya juga meninggalkan kami perempuan. Saya anak bungsu laki-laki dalam keluarga saya. Tidak lama kemudian saya kelas 1 SMP semester 1, bapak saya meninggalkan saya. Jadi saya rasanya, Bapak Ibu, berat kalau saya rasakan sampai kondisi saya sampai saat ini. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan lagi. Aku hanya meminta belas kasihan daripada Tuhan. Jika Tuhan memberikan kesempatan bagi saya untuk mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi saya selesaikan SD, hidup dalam penderitaan. Ekonomi sangat minim, kebutuhan sehari-hari sangat minim dari keluarga saya, apalagi sudah tidak ada lagi orang tua. Sampai di SMP juga begitu. Aku tinggal di rumah orang supaya saya bisa menyelesaikan sekolah dan cita-cita yang saya cita-citakan, Bapak Ibu. Dan itu juga penderitaan yang saya alami saat SMP itu. Bukan seenak, Bapak Ibu, ya saya alami saat itu. Aku tinggal di rumah orang. Ya tahu, Bapak Ibu, seperti apa ya ciri-ciri orang yang tinggal di rumah orang. Setelah itu aku jalan kaki. Aku tinggal di rumah orang 1 tahun. Setelah itu 2 tahun aku jalan kaki dari rumah ke sekolah 16 kilo setiap hari pulang pergi. Itu saya jalani, Bapak Ibu. Dan sekali lagi, faktor ekonomi kami sangat minim. Lalu setelah itu, puji Tuhan, saya bisa menyelesaikan SMP. Walaupun banyak tantangan dan masalah yang saya hadapi dalam hidup saya ini. Tidak lama kemudian saya menyelesaikan itu. Saya ingin melanjutkan SMK. Saya juga rindu dari mana juga mengambil biaya. Hai, puji Tuhan, Bapak Ibu, ada orang yang menolong untuk tinggal di rumah mereka dengan syarat hanya mereka bisa membantu dalam makanan. Ya, syaratnya mengerjakan segala sesuatu, pekerjaan rumah,
membersihkan kandang babi dan lain-lain sebagainya. Jam 4 sudah bangun Bapak Ibu, tinggal di rumah orang 3 tahun. Jam 4 sudah bangun, bersihkan kandang babi, bersihkan lingkungan, cuci piring. Dan itu terus ya saya lakukan setiap hari. Sore pulang sekolah ambil kayu bakar. Itu ya saya alami Bapak Ibu. Makanya sedih tidak sedih saya rasakan. Inilah ya saya jalan, inilah hidup saya jalani di hadapan Tuhan. Singkat cerita Bapak Ibu, saya selesai SMK di situ. Sama dengan kondisi ya, tidak memungkinkan, dengan faktor ekonomi yang tidak memungkinkan. Tidak lama kemudian aku ingin merencanakan untuk melanjut kuliah, tapi itu pergumulan besar lagi Bapak Ibu. Hanya satu aja dalam hati saya, walaupun saya belum mengenal Tuhan Yesus secara total sebelumnya. Sebelum saya percaya Yesus sepenuhnya, walaupun saya belum percaya, tetapi saya hanya berdoa, Tuhan, sekiranya saya bisa melanjut sekolah, izinkan saya untuk terbuka jalan keluar apa yang saya lakukan. Singkat cerita Bapak Ibu, saya melanjutkan kuliah di Stak Beonokiri. Puji Tuhan di situ ada sponsor 2 tahun dan yang 1 tahun bayar uang kuliah, yang 1 tahun PKL. Dan bayar uang kuliah itu ya Bapak Ibu, tidak menyangka-nyangka semua dari mana saya kurang tahu. Ada dari keluarga, ada dari orang-orang yang peduli dengan saya, yang mengerti dengan keadaan saya. Jadi saya tidak tahu apa yang aku hanya terus, Tuhan, apakah saya boleh menyelesaikan perkuliahan saya ini? Dan sampai selesai Bapak Ibu. Singkat cerita saya selesai tanpa saya merasakan dan tanpa terbeban kepada keluarga saya, tanpa terbeban berat kepada saudara-saudara saya untuk biaya kuliah saya. Itu Tuhan pakai orang-orang yang saya di mana melayani. Saya berbagi cerita ini, bagi kesaksian ini Bapak Ibu, supaya teman-teman bisa termotivasi, dikuatkan kembali bahwasannya perjuangan hidup ini tidak enak sebenarnya, tidak mudah. Apalagi kondisi saya alami saat ini. Jadi begitu saya mengalami, saya selesai kuliah, saya menjadi hamba Tuhan. Dan di posisi saya sekarang ini, saya tidak pernah bilang sama Tuhan, kenapa engkau izinkan ini sama saya Tuhan? Tuhan salah. Tidak Bapak Ibu, saya tidak pernah berkatakan. Saya hanya menerima keadaan. Saya hanya meminta belas kasihan Tuhan. Jika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi saya hanya butuh anugerah Tuhan. Saya hanya butuh kesempatan. Sebab Tuhan izinkan semuanya itu terjadi dalam hidup saya. Sekali lagi, supaya saya lebih sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan. Baik dalam pribadi saya, abang, kakak-kakak saya yang saat ini juga dalam keadaan kondisi kurang sehat. Apalagi saya sudah dinyatakan positif COVID-19.
Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya mau bagikan kesaksian ini supaya teman-teman dikuatkan kembali. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang selalu menguatkan saya. Di dalam Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, ini perkataan Tuhan Yesus ya, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian. Nah, ini firman Tuhan yang sangat menguatkan saya Bapak Ibu dalam kondisi yang saya alami saat ini, bahwa situasi baik tidak baik, kita tetap mencari Tuhan, tetap berkata Tuhan Yesus baik. Dalam kesulitan, dalam kesenangan, dalam semuanya, keadaan apapun dalam kehidupan kita, selalu katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus ajaib. Tuhan tahu yang terbaik. Kita cari dulu kerajaan Allah. Kita cari kerajaan Allah. Kita cari kebenaran Tuhan. Kita selalu berbalik kepada Tuhan. Itu tidak usah khawatir. Kalau Tuhan tidak memberikan kesembuhan, itu sudah tanggung jawabnya Tuhan. Itu sudah bagian daripada Tuhan. Kalau Tuhan juga memberikan kesembuhan bagi kita, itu juga sudah bagian daripada Tuhan. Itu sudah otoritasnya Tuhan. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak Tuhan. Kita hanya berdoa, kita hanya berserah, kita hanya mencari wajah Tuhan. Kita hanya terus berteriak minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah saya orang yang berdosa ini. Dan inilah yang saya lakukan saat ini Bapak Ibu. Saya sadar dan saya menyadari bahwa saya ini sesungguhnya tidak layak. Sekiranya Tuhan berikan kesempatan bagi saya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya membagikan kesaksian ini
dalam kondisi yang saat ini sedang positif COVID-19 yang dinyatakan kemarin, dan sampai hari ini masih dalam isolasi, masih dalam perawatan kontrol oleh dokter. Dan saya juga minta dukungan doa dari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam channelku ini saya minta dukungan doa, dengan doa-doa orang benar. Kata firman Tuhan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saya percaya dengan dukungan doa-doa dari Bapak Ibu, maka terkabulkan akan semuanya itu. Itu saja saya bisa bagikan dalam video ini. Dan jika ada waktu yang lain, saya bisa membagikan yang lain nanti ketika saya sembuh, Bapak Ibu. Terima kasih waktunya sudah menonton video ini, sudah menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.